Seperti hari biasanya, lamaran kerjanya ditolak lagi. Sejak ia di PHK, entah sudah berapa kantor ia datangi. Tapi karena usianya tak muda lagi, semua berakhir penolakan. Dan seperti biasanya, setiap sore ia mengambil anaknya di penitipan anak. Karena kesibukannya mencari kerja demi mendapatkan pekerjaan, agar tidak istrinya saja yang bekerja mencari uang. Tetangganya pun saat bertemu di lift sangat kagum dengan laki-laki ini. Sangat telaten dan bertanggung jawab terhadap anak dan keluarganya, walaupun kini ia pengangguran. Saat tiba di rumah, ternyata istrinya belum juga pulang kerja. Sejak ia di PHK, istrinya pulang kerja sering telat, dan ia pun memakluminya karena sekarang istrinya bekerja sendiri, sangat bergiat mencukupi kebutuhan mereka. Di lain tempat, ternyata istrinya sedang bersama laki-laki lain yang tak lain mantan kekasihnya. Dan wanita ini mengungkapkan lebih merasa nyaman di sini ketimbang cepat pulang ke rumahnya. Dan saat larut malam, wanita ini baru mau pulang dan laki-laki ini memberikan kunci cadangan apartemennya. Jadi wanita ini bisa kapan saja ke tempatnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Di next part hanya di Snack Video. Dan seperti biasanya, ketika sampai di rumah, belum sempat suaminya bertanya, istrinya sudah memasang wajah sewot dan lelah, dan menghindar. Esok paginya, seperti biasa, suaminya sudah menyiapkan dot anaknya dan menyiapkan sarapan untuk istrinya. Saat ia terkena PHK, keadaan rumah ini menjadi terbalik. Istrinya bekerja di kantor dan suaminya mengerjakan pekerjaan rumah. Ia walaupun hampir setiap hari ia mendapatkan ocehan dan istrinya semakin semena-mena, suaminya tidak dapat berbuat banyak, hanya bisa menahan sabar sambil terus mencari pekerjaan agar keadaan rumah tangga mereka kembali normal. Tapi keadaan belum berpihak kepada laki-laki ini. Lamaran kerjanya kembali ditolak. Dan saat di rumah, ia kembali mengerjakan pekerjaan rumah. Setidaknya ia berpikir meringankan pekerjaan istrinya yang telah lelah bekerja di kantoran. Dan saat semuanya beres, ia bersantai menonton dan istrinya melihatnya. Ocehan demi ocehan kasar terlontar menyudutkan suaminya. Beranggapan suaminya enak duduk-duduk santai di rumah, sedangkan ia bekerja keras mencari uang. Suaminya mencoba menenangkan istrinya. Ternyata semua emosi ini akal-akalan istrinya saja, karena ia ada janji bertemu dengan selingkuhannya. Tanpa henti istrinya mengoceh dan merendahkan suaminya, dan suaminya menjawab ia terus berusaha mencari kerja dan akan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dan istrinya menyuruh suaminya membersihkan mobilnya. Lalu saat suaminya bersih-bersih mobil, ia menemukan pembayaran tol di mana bukan tujuan ke kantor istrinya. Dan ia pun mencatat semua tanggal dan perjalanan istrinya dari semua nota tol ini. Lalu apakah yang akan terjadi? Lanjut next part hanya di Snack Video. Saat di kantor, wanita ini didatangi selingkuhannya. Dan tak berselang lama, ternyata suami wanita ini juga datang. Betapa terkejutnya wanita ini, tumben-tumbennya suaminya mengunjunginya ke kantor. Dengan terbata-bata wanita ini menyambut suaminya dan memperkenalkan laki-laki ini adalah rekan kerjanya dan saat itu sedang membahas pekerjaan kantor. Sebenarnya suaminya mulai curiga dengan sikap istrinya dan laki-laki ini karena jawaban pekerjaan yang mereka bahas berbeda. Tapi ia mencoba tenang karena belum cukup bukti. Dan hari itu suaminya menjemputnya pulang. Tapi di tengah perjalanan suaminya berpura-pura mobil mereka ada yang rusak dan perlu ke bengkel. Dan menyuruh istrinya pulang ke rumah terlebih dahulu. Dan ternyata istrinya tidak langsung pulang ke rumah tapi menuju ke tempat selingkuhannya. Di lain sisi suaminya mulai mencari tahu dan mengumpulkan bukti-bukti kecurigaannya terhadap sikap istrinya. Apakah perselingkuhan istrinya akan terungkap? Lanjut next part hanya di Snack Video. Rasa bersalah dan ketakutan akan perselingkuhannya terungkap mulai menghantui wanita ini. Kini ia mulai tersadar sudah terlalu jauh berbohong dan menyakitkan hati suaminya. Tapi namanya bisikan setan dari teman selingkuhannya ini mencoba menenangkannya dan meyakinkan hubungan perselingkuhan mereka akan aman-aman saja. Dan ternyata diam-diam suaminya telah mengikuti istrinya dari belakang. Betapa hancur hatinya, ketulusannya dibalas pengkhianatan oleh istrinya. Keesokannya dengan modal bukti-bukti perjalanan tol dan kunci cadangan yang asing di mobil istrinya, ia mendatangi apartemen laki-laki ini saat dalam keadaan kosong. Ternyata benar kunci yang ia temukan ini adalah kunci apartemen selingkuhan istrinya. Lalu apa yang akan dilakukannya? Di next part hanya di Snack Video. Dan ia pun berhasil masuk.
Lalu ia mulai mencari lagi apakah ada bukti-bukti yang lebih kuat perselingkuhan istrinya dengan laki-laki ini, atau hanya sebatas dekat-dekat saja. Dan ia pun akhirnya menemukan bukti kekejian istrinya menipu dan mengkhianati dirinya selama ini. Foto-foto istrinya banyak dipajang di album foto laki-laki ini, dan lebih menyakitkan, foto istrinya dan selingkuhannya yang tak pantas pun ada di sini. Hatinya benar-benar hancur dan tubuhnya seketika lunglai. Saat di rumah, ia bersikap seperti biasa-biasa saja dan banyak diam di depan istrinya. Tapi saat melihat anaknya, ia kembali bersedih akan kenyataan pahit yang terjadi di keluarganya ini. Keesokannya, penjaga toko buku langganannya sedikit heran saat melihat biasanya langganannya ini membaca buku novel, tapi kali ini tentang kriminal. Dan saat di rumah, ia banyak diam, istrinya mengoceh pun ia tetap diam. Apa yang sebenarnya akan terjadi di next part hanya di snack video. Istrinya mengoceh dan pamit pergi pun kini suaminya hanya diam. Ternyata lagi-lagi istrinya menemui selingkuhannya. Tapi wanita ini melihat ada sikat gigi bayi dan baju bayi di tempat selingkuhannya ini. Dan wanita ini pun menanyakan apa maksud ini semua. Ternyata laki-laki ini menginginkan hubungan lebih serius dan hidup berkeluarga dengan wanita ini. Anehnya, wanita ini menjadi kesal karena kesepakatan hubungan mereka hanya pelampiasan hasrat saja karena dia telah memiliki suami dan anak. Dan wanita ini berlalu pergi. Dan ia pun kembali ke rumah. Ia ingin melupakan laki-laki selingkuhannya itu. Ia kembali beberes rumah, ingin kembali fokus keluarganya saja. Tapi saat di kamar ia menemukan fotonya yang difoto selingkuhannya itu. Bukan cuma satu, tapi banyak foto-foto ia dan selingkuhannya. Kini ia kembali memasak setelah berapa lama ia tak memasak untuk suaminya. Ia pun mulai panik, apalagi sikap suaminya kini hanya diam saja. Dan ia pun kembali memperhatikan anak dan suaminya. Malam itu istrinya mendadak berubah. Lalu telepon berbunyi, tapi saat suaminya yang jawab, telepon itu langsung terputus. Entah berapa kali telepon ini berbunyi dan terputus. Wanita ini bertambah cemas. Siapa sebenarnya yang menelpon di next part hanya di snack video. Telepon rumah selalu berbunyi dan terputus. Istrinya merasa cemas. Walaupun suaminya sudah menebak itu dari siapa, tapi ia masih bersikap seperti biasa-biasa saja. Dan malam itu suaminya izin pamit mau keluar kota karena ada kerabatnya yang meninggal. Istrinya pun merasa sedikit lega saat suaminya sudah pergi. Dan tak berselang lama telepon kembali berbunyi. Dan saat ia mengangkatnya, benar saja telepon ini dari selingkuhannya. Wanita ini mengatakan kepada selingkuhannya untuk melupakan semua hubungan mereka. Jangan ganggu dia lagi dan jangan menemuinya. Tapi selingkuhannya tetap ingin bersamanya dan akan membongkar semua ke suaminya dan tetangga sekitarnya. Ia bingung karena sedang menjaga anaknya. Selingkuhannya sudah mendekati rumahnya. Karena merasa terancam, ia bersedia akan menemui selingkuhannya. Wanita ini mendekap anaknya karena tidak tertidur. Dengan teganya, ia memberikan obat tidur kepada anaknya dan meninggalkan anaknya sendiri dan menemui selingkuhannya. Ia sudah semakin panik, terperangkap oleh kejahatan dan kebodohan yang ia perbuat sendiri. Bagaimana kelanjutannya di next part hanya di snack video. Kedua pasangan selingkuh ini akhirnya memutuskan kembali menjalin hubungan mereka secara diam-diam. Tapi wanita ini meminta jangan telepon dan datang ke rumahnya lagi, biar dia saja yang mendatangi apartemen laki-laki ini. Laki-laki ini sudah terlanjur cinta, menyetujuinya saja asal wanita ini tetap bersamanya. Di tempat lain ternyata suaminya sedang merencanakan sesuatu. Dia tidak keluar kota, ia hanya ingin mengungkap kejahatan perselingkuhan istrinya saja. Dan ia pun kembali ke rumah. Saat di rumah, ia menemui anaknya sudah dalam keadaan demam dan lemas. Bergegas ia membawanya ke rumah sakit. Ia begitu panik dan sedih melihat keadaan anaknya. Pengkhianatan istrinya tidak hanya melukai hatinya, tapi juga menyakitkan anaknya. Dan pasangan selingkuh ini sedang merayakan hubungan mereka yang kembali bersatu. Akhirnya setelah mendapatkan perawatan dari dokter, anaknya dibolehkan pulang. Dengan penuh kasih sayang ia mendekap anaknya dan membawanya pulang. Tapi langkahnya terhenti setelah melihat di depan rumahnya istrinya sedang bermesraan dengan selingkuhannya. Dan ia pun diam-diam bersembunyi ketika laki-laki ini akan pulang.
Saat ia mau masuk ke rumahnya, tapi melihat istrinya mabuk, ia membatalkannya dan esoknya, tiba-tiba ia meminta tolong tetangganya ini mengantarnya ke stasiun. Dan saat kereta sudah jalan, ternyata laki-laki ini sebenarnya tidak berangkat. Mengapa ia lakukan semua ini? Kita lanjut next part hanya di snack video. Ternyata laki-laki ini bergegas menuju apartemen selingkuhan istrinya yang saat itu sedang kosong. Ia bergerak cepat karena saat inilah waktu yang tepat melaksanakan aksinya. Ia memakai sarung tangan dan mengambil helai rambut laki-laki itu di kasurnya. Dan ia menemukan kembali pisau kecil di laci. Ia pun mengambilnya. Jam pulang kerja tiba. Istrinya pun pulang ke rumah. Saat ia membersihkan mukanya, wanita ini melihat foto tak pantasnya terpampang di kaca. Ia pun mulai panik kembali dan menganggap selingkuhannya ingkar janji karena kembali mengancam mengirim foto ini. Ia pun menelpon selingkuhannya. Terjadilah perdebatan antara mereka dan tiba-tiba lampu mati dan telepon diputus. Lalu dalam kegelapan, wanita ini disiksa dan diserang habis-habisan dan memaksa wanita ini berteriak di telepon yang sudah disiapkan. Kelanjutan ceritanya di next part hanya di snack video. Tanpa hentinya wanita ini disiksa dan dicekik hingga ia tak sanggup berteriak meminta tolong. Di ujung nyawanya ternyata suami yang ia hianatilah yang menghabisinya. Tancapan pisau di tubuhnya bertubi-tubi membuat wanita ini tak berdaya dan tewas mengenaskan. Dan laki-laki ini melanjutkan aksinya. Ia lakukan serapi mungkin. Dan benar saja, tak berselang lama selingkuhannya datang karena tadi mendapat telepon teriakan selingkuhannya. Lalu dia menjalankan misi selanjutnya, dan ia pun terlihat sudah berada di kereta keberangkatannya semula. Keesokan paginya, tetangganya yang menjaga anak mereka mendatangi rumah wanita ini untuk mengambil pampers dan tambahan baju. Alangkah terkejutnya ia melihat tetangganya sudah tewas di kamar. Polisi menyegel tempat ini. Terlihat suaminya datang penuh kesedihan dan sangat kehilangan. Semua yang melihatnya ikut merasakan duka laki-laki ini. Dan polisi pun bergegas melakukan penyelidikan. Berdasarkan bukti dan keterangan para saksi, juga rekaman sadapan telepon korban, semua jelas mengarah ke laki-laki selingkuhannya. Karena jelas saat itu suami korban sedang berangkat. Tetangganya pun yakin karena ia yang mengantarnya. Atas kasus pembunuhan berencana ini, laki-laki ini terancam hukuman mati dan ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Dan kasus pun ditutup. Polisi pun mengucapkan turut berduka cita kepada suami korban. Kini laki-laki ini telah membalas semua kejahatan yang dilakukan kedua pasangan selingkuh itu terhadap dia dan anaknya. Walaupun dalam kesendiriannya ia sebenarnya menyesali telah menghabisi istri yang dicintainya, tapi semua sudah terjadi. Di akhir film, kini ia fokus membesarkan dan membahagiakan anaknya. Makasih semua, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan hal yang tak baik. Saksikan film lainnya NJ Movie hanya di Snack